Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dan Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Firda, apa kabar? Alhamdulillah. Oke Bu Fitri, sebelum kita memulai kunci, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan juga. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Pada kunci kita hari ini, coach dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan bobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang ibu ingin kembangkan pada kucing nanti? Ya, Firda, kompetensi yang akan saya kembangkan pada khusus kucing kali ini, saya akan menerapkan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kucing. Saya juga akan menerapkan kompetensi kucing yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu langsung saja, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang spesifik yang akan saya lakukan mungkin mendengarkan aktif ya Bu ya, sehingga nanti saya akan bisa menggali potensi dari kucing dan kucing dapat menemukan solusi dari permasalahan. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses kucing yang ini? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya capai, saya ingin menerapkan alur tirta secara betul. Kemudian yang kedua, mungkin saya bisa menggali potensi dari kucing sehingga kucing dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, Bu, terima kasih ya. Silakan untuk memulai sesi kucingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yul. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Yul ya. Baik Bu Yul, kita bertatap muka di sini. Kira-kira apa ada yang perlu dibahas seperti itu? Oh iya Bu Fitri, ya pertemuan kita kali ini saya ingin membahas tentang permasalahan yang sedang saya rasakan ya, terutama mengenai anak-anak saya di sekolah dan lingkungan di sekolah saya seperti itu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Yul sehingga butuh sharing dari saya juga seperti itu? Iya Bu Fitri, jadi di sekolahan saya itu masih minim sekali rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah gitu. Jadi anak-anak itu masih membuang sampah sembarangan, begitu pun juga diikuti dengan orang tuanya yang membuat saya itu jadi agak gendek. Permasalahan yang sedang dihadapi Bu Yul terkait dengan kebersihan rumah sekolah ya Bu Yul ya? Iya. Terkait anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya dan diikuti malah orang tuanya. Iya, karena di sekolah saya kan orang tuanya itu menunggui. Iya, padahal sudah disediakan tempat sampah ya. Sudah, Bu Fitri, tempat sampah itu sudah banyak di halaman sekolah, di setiap sudut itu sudah ada tempat sampahnya. Tapi memang mungkin apa ya, mereka lebih suka membuang sampah sembarangan seperti ya. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bu Yul, kira-kira penyebab utama dari permasalahan sampah itu sendiri apa Bu Yul? Kalau saya melihat anak-anak lebih cenderung membuang sampah sembarangan itu karena kebiasaan ya. Karena kebetulan saya itu tetangga dari beberapa anak yang kebetulan memang membuang sampah sembarangan itu, saya melihat kalau di rumah itu memang kebiasaannya kurang. Jadi dari orang tua pun mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya untuk tertib disiplin membuang sampah pada tempatnya, sehingga pada akhirnya hal tersebut terbawa ke sekolahan dan anak itu mau membuang sampah hanya ketika gurunya
melihat, silakan tolong dibuang ke tempat sampah, baru dia akan membuang sampah ke tempatnya. Tapi ketika mereka melena atau terlena ya, gurunya tidak ada, dia sudah membuang sampah dengan begitunya di sembarangan saja seperti itu, dan orang tuanya pun begitu. Ternyata setelah saya sedikit melakukan observasi, di rumah itu memang jarang sekali ya yang punya tempat sampah. Hanya saja mereka ingin rumahnya tetap bersih. Jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuang sampah terserah di halaman rumah orang atau gimana, yang penting rumahnya tidak ada sampahnya. Padahal itu kan sangat tidak baik ya, gitu ya. Jadi ya saya gimana? Berarti dari yang saya tangkap tentang permasalahan dari guru itu terkait dengan pembiasaan anak ya, Bu ya. Nah, di rumah mereka tidak biasa, bahkan tidak disediakan tempat sampah di rumah. Tetapi orang tua menginginkan agar rumahnya bersih, sehingga anak-anak membuang sampahnya di luar rumah, tidak pada tempatnya, sehingga terbawa ke sekolah ya, Bu ya. Itu juga saya lihat tadi juga kayaknya tentang kesadaran diri dari orang tua dan anak juga ya. Iya, betul sekali Putri. Jadi memang permasalahan saya ini tentang kesadaran dari sikap mereka sendiri. Jadi mereka itu memang kurang memiliki kesadaran untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Ya, terkait dengan permasalahan yang sedang beliau dihadapi, kira-kira beliau punya rencana tidak untuk mengatasi masalah ini? Kalau saya nanti rencananya mau membuat sosialisasi, memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah ya, yang meliputi orang tua wali murid sendiri, orang tua atau wali murid itu. Nanti sosialisasi itu dalam bentuk parenting, terus menempelkan poster-poster tentang menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya itu di beberapa tempat yang biasanya dijadikan tempat kerumunan oleh wali murid. Kemudian saya juga akan menerapkan kesepakatan sekolah seperti itu. Ya, berarti beliau sudah punya rencana ya. Yang pertama mau melakukan sosialisasi, kemudian melakukan parenting. Iya, betul sekali. Ya, itu sosialisasinya berupa poster. Ya, bagus sekali rencana beliau ya. Kira-kira ada rencana lain nggak, Bu? Oh iya, untuk parentingnya saya punya rencana untuk mengundang narasumber, yaitu dari pihak kesehatan atau dinas kesehatan terkait, yang kebetulan kalau di TK itu kan biasanya bekerja sama dengan pihak puskesmas, yaitu bidan atau tenaga kesehatan dari puskesmas. Jadi saya akan mencoba bekerja sama dengan beliau yang ada di sana untuk mengundang sekolahan, nanti parenting diisi oleh beliau yang nantinya akan menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kebersihan untuk tetap menjaga kesehatan kita itu supaya nanti wali murid bisa lebih terbuka dan kesadaran dirinya juga mulai terbentuk. Wah, luar biasa sekali rencana yang akan beliau laksanakan ya. Parenting dengan mengambil narasumber dari luar dari dinas kesehatan, misalnya bidan, untuk memberikan pengertian kepada orang tua dan imbasnya ke anak ya. Iya, betul sekali Bayu. Terus komitmen yang akan beliau laporkan terkait dengan kebersihan sekolah apa kira-kira itu? Komitmen saya tentunya melaksanakan rencana-rencana saya tadi ya secara kontinu dan konsisten. Jadi saya akan melakukan rencana saya yang pertama dengan sosialisasikan menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu, kemudian menerapkan budaya positif menjaga kebersihan lingkungan, dan itu tadi mengundang narasumber dalam rangka kegiatan parenting. Nanti kalau misalkan semua rencana itu sudah berjalan dengan secara terus menerus, saya rasa insya Allah anak-anak mungkin nanti bisa mendapat pembiasaan di sekolah, dan wali murid pun nanti mulai akan terbuka secara wawasan itu bahwa oh ternyata menjaga kebersihan memang masalah. Iya, betul sekali komitmennya ya. Berarti komitmen yang akan beliau laksanakan yaitu menerapkan rencana yang sudah beliau susun itu secara konsisten dan berkelanjutan. Iya, betul. Iya. Mungkin dari
Biu sudah menemukan apa namanya tujuan dari Biu atau manfaatnya sudah? Alhamdulillah Bu Fitri. Jadi setelah saya berbicara dengan Bu Fitri, mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan dan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fitri sampaikan ke saya, akhirnya saya menemukan rencana-rencana yang akan saya lakukan dan ide-ide atau gagasan yang muncul yang nantinya akan saya terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya rasakan. Ya baik Biu. Kira-kira cukup untuk pertemuan kali ini? Iya, terima kasih sekali Bu Fitri, saya rasa sudah cukup. Iya sama-sama Biu. Semoga sharing kita menjadikan manfaat bersama ya. Amin. Ya. Kalau gitu saya tutup Biu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fitri, tadi Bu Fitri beserta Puji sudah melakukan coaching ya. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua, saya juga sudah menerapkan alur-rutinitas secara runtut sehingga saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dari coach saya. Ya Bu Fitri, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Puji sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita dan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Puji sehingga Puji bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga Puji tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi mungkin adalah present Ibu, atau mendengarkan kehadiran penuh ya. Present atau kehadiran penuh sehingga mungkin nanti saya akan lebih dapat menggali potensi lagi, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Saya bisa mendengarkan dengan baik permasalahan-permasalahan dari coach saya. Mungkin saya juga akan menggunakan teknik stop agar coach saya lebih rileks dan lebih fokus. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Semoga kedepannya kita termasuk saya